Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah, kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita datang kepadanya, kita menaikkan syukur kita. Kita menyembah Dia. Dialah yang layak ditinggikan, Dialah yang layak diagungkan. Kita percaya buat pemeliharaan dan berkat Tuhan dalam hidup kita pada hari ini. Saat ini
datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, 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 haleluya, haleluya, glory, haleluya. Sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan, kami muliakan, kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Tuhan, kami sembah. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Kami sungguh datang kepadamu ya Tuhan, kami menyembah Engkau, kami sungguh meninggikan nama-Mu, kami mengucap syukur buat setiap berkat pemeliharaan-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi ini kami sungguh mengucap syukur untuk hari baru Tuhan berikan kepada kami, untuk kesempatan baru Tuhan berikan kepada kami. Dan kami senantiasa Tuhan berharap dan percaya hanya kepada-Mu saja. Kami percaya Tuhan akan setiap pemeliharaan Tuhan, akan setiap kasih Tuhan, akan setiap berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan pada hari ini. Kami berdoa, kiranya kami semuanya, dimanapun kami berada, yang dipersatukan di dalam Roh-Mu, untuk kami boleh bersama-sama memiliki kerinduan, dan sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Tuhan, jamah kami setiap pribadi dimanapun kami. Dan biarlah Tuhan, sebentar kami akan membaca firman, nyatakan kehendak-Mu bagi kami semua. Apa yang Tuhan inginkan dari kami, biarlah
kami boleh sungguh-sungguh Tuhan melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki itu. Terima kasih Bapa, Roh Kudus bimbing kami untuk kami bisa mengerti kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Filemon. Filemon, kita membaca ayat yang 4 dan sampai ayat yang ke-7. Filemon pasal ayat pasal pertama tentunya ya, ayat 4 sampai dengan 7. Filemon 4 ayat sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Bapak Ibu, ketika kita membaca bagian dari firman Tuhan ini, ada sesuatu yang sangat indah dalam kitab Filemon ini, dalam surat Filemon. Bagaimana Paulus mengungkapkan bahwa nama Filemon itu membuat Paulus bersyukur kepada Tuhan. Saudara, Filemon membuat Paulus bersyukur. Setiap kali mengingat Filemon, Paulus bersyukur. Ya tentu bukan karena Filemon sempurna, bukan karena ia memiliki posisi besar. Bukan itu saya kira. Tetapi karena iman dan kasihnya nyata serta dirasakan oleh orang lain. Jadi bukan karena kesempurnaannya, bukan karena posisinya yang hebat, punya status, kaya, bukan. Tetapi karena imannya, karena kasihnya nyata dan dapat dirasakan oleh orang lain. Saudara, Filemon adalah pribadi yang kehadirannya membawa dampak. Imannya bukan hanya sesuatu yang ia yakini di dalam hatinya, tetapi iman itu mengalir menjadi kasih, menjadi kemurahan hati, dan penguatan bagi orang-orang percaya yang lainnya. Saudara, disinilah kita menemukan tentang ukuran iman yang sering kita lupakan. Saudara, ukuran iman bukan hanya seberapa banyak kita tahu tentang Tuhan, tetapi seberapa nyata hidup kita menghadirkan Tuhan bagi orang lain. Sekali lagi, seberapa banyak hidup kita menghadirkan Tuhan bagi orang lain. Ya mungkin kita bisa saja rajin beribadah, kita bisa saja banyak berdoa, memahami firman, bahkan aktif melayani. Tetapi pertanyaan lebih mendalam, apakah kehadiran kita membuat orang lain semakin kuat? Apakah perkataan kita memberi kehidupan bagi orang lain? Apakah orang yang terluka menemukan pengharapan ketika berada di dekat kita? Dan apakah keluarga kita melihat kasih Kristus melalui hidup kita? Saudara, kenapa setiap lapisan ini perlu dikoreksi? Saya tidak mau katakan bahwa kita rajin beribadah, berdoa, baca firman, pelayanan itu salah. Bukan itu poinnya. Tapi yang dirindukan oleh Tuhan adalah bagaimana semua itu nyata, dibarengi praktek yang nyata. Dan itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang berinteraksi dengan kita.
bukan hanya orang luar, tetapi termasuk keluarga dekat kita. Karena ada banyak orang yang di luar bagus, dengan keluarganya sama sekali berbeda. Yang Tuhan kehendaki justru dari keluarganya keluar sama. Orang merasakan kebaikan, kasih. Karena kasih yang sejati itu tidak pandang tempat. Kasih yang sejati itu tidak berfokus pada diri sendiri. Kasih yang sejati itu kepada siapapun, tingkatan apapun, tetap nyata dan dapat dirasakan. Sudah, sebab iman yang sejati tidak pernah berhenti pada aku dan Tuhan. Iman yang hidup selalu bergerak maju. Aku, Tuhan, dan sesama. Jadi bukan hanya aku dan Tuhan, tapi aku, Tuhan, sesama. Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kasih kepada Allah harus menghasilkan kasih yang nyata kepada sesama. Kasih itu yang harus kita praktekkan. Saudara, mungkin kita tidak mampu mengubah dunia, sudah pasti kan? Tetapi kita bisa mengubah suasana di rumah. Kita tidak bisa menguatkan satu orang yang hampir menyerah, tetapi kita bisa mengampuni seseorang yang terluka. Kita juga bisa memilih untuk berkata lembut ketika orang lain memilih menyakiti. Kita bisa memilih, kita bisa mengubah suasana kita. Kita bisa menguatkan satu orang, kalaupun kita nggak bisa mengubah banyak orang. Dan mungkin suatu hari ketika nama kita disebut, seseorang berkata, aku bersyukur pernah mengenal dia. Selama kita semua merindukan mendambakan ini, kita menjadi alasan orang lain bersyukur. Dengan mengingat kita, aku bersyukur, aku pernah mengenal dia. Bukan sebaliknya. Aku kecewa, kenapalah saya ketemu dengan dia. Aku kecewa, kenapalah saya bisa kenal dekat dengan dia. Harusnya ketika orang mengingat kita, seperti Paulus ketika mengingat Filemon, aku bersyukur. Saudara, itulah kehidupan yang berbuah. Jangan sampai hidup kita hanya dikenang karena apa yang kita miliki, tetapi dikenang karena apa yang orang lain terima melalui kita. Kasih, penguatan, pengharapan, dan sukacita. Saudara, jadilah seseorang yang ketika hadir membawa damai. Ketika berbicara membawa kehidupan. Ketika menolong membawa harapan. Dan ketika pergi meninggalkan kesan bahwa kasih Tuhan pernah hadir melalui hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan biarlah kita menjadi sebab orang lain mengucap syukur. Jadilah kita sebab alasan orang lain mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhanlah yang memimpin kita, menyertai setiap hidup kita. Sembah Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu.
terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang lebih dahulu mengubah hidup kami. Ajarlah kami untuk tidak berhenti menerima kasih-Mu, tetapi menjadi saluran kasih-Mu bagi orang lain. Sucikan hati kami dari egoisme, dari kepahitan, dari kesombongan, dan sikap yang membuat orang lain terluka. Penuhi kami dengan kasih yang nyata, iman yang bekerja, dan hati yang peka terhadap kebutuhan sesama. Tuhan, pakailah hidup kami, biarlah kehadiran kami menguatkan yang lemah, menghibur yang terluka, menghidupkan yang hampir menyerah, dan membawa seseorang semakin dekat kepadamu. Kiranya suatu hari nanti ya Tuhan, ketika orang mengingat kami, mereka bukan hanya mengingat siapa kami, tetapi mereka bersyukur kepadamu karena pernah mengalami kasih-Mu melalui kehidupan kami. Bapa di surga, pagi ini kami sungguh-sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Kami rindu dan sungguh-sungguh kami merindukannya untuk kami boleh menjadi alasan orang mengucap syukur kepadamu. Tuhan, biarlah dimanapun kami ada, hal-hal yang sederhana yang kami bisa lakukan, kami melakukannya untuk kemuliaan-Mu. Biarlah Engkau sungguh menjamah setiap pribadi orang-orang di sekeliling kami. Dan biarlah kami terus secara konsisten hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Baik kepada orang-orang luar yang tidak melihat kami sehari-hari, maupun dengan orang-orang yang paling dekat dengan kami, keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, bahkan pasangan kami. Kami boleh sungguh menjadi pribadi yang betul-betul mempraktekkan kasih Kristus. Kami bukan pribadi yang hanya mencari nama baik di luar, yang kelihatan perhatian di luar, yang kelihatan menunjukkan kasih di luar, tetapi dengan orang-orang terdekat sering melukai dan menyakiti. Tuhan, bahkan kami rindu dimanapun kami ada, orang melihat melalui kehidupan kami, kasih Kristus ada di dalamnya. Tuhan, pimpinlah kami, Roh Kudus, bimbinglah kami, untuk kami boleh memiliki perilaku, sikap yang demikian, yang Tuhan kehendaki. Bapa di surga, pagi ini kami juga mau berdoa, supaya melalui kasih yang nyata itu, orang-orang di sekeliling kami bisa mengenal Engkau. Berkatilah relasi kami dengan orang-orang di sekitar kami, lingkungan kami, rekan kerja kami, atau siapapun di sekitar kami, termasuk keluarga besar kami. Biarlah kami menjadi pribadi yang melalui perkataan perbuatan kami sungguh mencerminkan kasih Kristus ada di dalam diri kami. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk setiap pelayanan diakonia di dalam gereja. Engkau juga berkati, baik dilakukan secara Tuhan, program di gereja maupun pribadi-pribadi, supaya kami boleh sungguh-sungguh memperlihatkan tindakan yang nyata. Kami bersyukur kalau dalam komunitas gereja kami juga boleh satu dengan yang lain berkontribusi untuk membantu, menolong orang lain, berkontribusi untuk melakukan tindakan-tindakan kasih yang Tuhan kehendaki. Berkati agar pelayanan kasih
melalui diakonia sosial sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Berkati juga agar setiap orang yang menerima pelayanan ini, mereka mengingat Tuhan ketika mengingat semua hal ini. Kami bersyukur dalam segala keberadaan kami boleh sungguh memiliki kesepakatan untuk kami saling menopang, saling membantu. Bahkan kami terus berkontribusi untuk membantu, meringankan beban setiap saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan. Beri kepada kami juga kepekaan yang lebih luas kepada orang-orang di sekitar kami, kepada orang-orang yang membutuhkannya. Tuhan, beri kami juga hikmat supaya kami bisa membedakan Tuhan mana yang benar-benar atau mana yang Tuhan sering membohongi atau menipu. Karena sering kali Tuhan tindakan kasih dimanfaatkan oleh dunia ini untuk menipu, untuk menguntungkan diri sendiri. Tapi biarkan kami apapun yang kami alami, jangan pernah kami trauma dan meninggalkan tindakan kasih itu. Kami berdoa juga untuk pelayanan-pelayanan kepada mereka yang terabaikan, mereka yang ada di lembaga permasyarakatan, mereka yang ada di lembaga-lembaga rehabilitas, mereka yang ada di pinggiran-pinggiran rel. Semua mereka kelompok yang termarginalkan, yang dianggap Tuhan mengalami masalah, yang dianggap bahkan dicap sebagai orang bersalah. Tuhan, biarlah kami, pelayanan kami yang sederhana, boleh membawa kasih-Mu. Berkati untuk setiap pelayanan, melalui tindakan kasih, bahkan melalui firman yang ditaburkan. Semua itu boleh mengubahkan setiap orang. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami dalam segala keberadaannya. Biarlah kami menjadi orang yang bekerja keras dan terus beriman kuat di dalam Engkau. Kami terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sungguh akan menolong setiap usaha kami, sesederhana apapun, sekecil apapun. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang boleh dibantu untuk meringankan beban mereka. Bila mereka juga bisa mengucap syukur, mereka terus semakin termotivasi untuk belajar, bekerja keras, sehingga mereka juga boleh memprestasi yang baik. Ajari kami juga untuk kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami melalui siapapun. Tuhan, karena itu kasih yang nyata daripada Engkau. Tuhan, terima kasih, terpuji nama-Mu. Kehidupan kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami terus berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan jaga, pelihara, dan lindungi. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, Tuhan, yang mungkin sedang mengalami masalah keluarga, masalah hal-hal yang lain. Tuhan, Kau juga yang ikut campur tangan. Berkati juga untuk setiap kondisi saudara kami yang daerah Kalimantan yang mengalami kekeringan yang begitu luar biasa. Tuhan, tolong jauhkan dari mara bahaya. Saat ini kebakaran hutan di mana-mana di daerah itu, Tuhan, yang juga pasti berdampak dengan polusi udara dan kesehatan. Tuhan, jauhkan dari kami orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang karena keberadaannya, yang karena kekayaannya mungkin semena-mena. Tuhan, tolong jauhkan itu dari kami. Biarkan Tuhan, Engkau sungguh yang terus tetap memimpin pemerintah kami juga untuk bersikap benar, bersikap adil, dan boleh menegakkan hukum itu di tengah-tengah negara ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk suasana Tuhan akhir-akhir ini yang ada demo di sekitar Jakarta. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan supaya semua bisa terkendali dengan baik. Biarlah pendemo juga boleh mengajukan aspirasi dengan baik. Jauhkan dari aksi anarkis, pengerusakan yang akan merugikan banyak pihak. Tuhan, kami serahkan keadaan kondisi bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja.
Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan selamat menjadi alasan untuk orang lain bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, Immanuel.